Selamat siang, Bu Rizka. Selamat siang. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita mengadakan observasi ya sesuai jadwal. Siap. Tapi sebelum saya melakukan kunjungan kelas sebentar Bu, pada jam terakhir saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pasca observasi ini Bu. Yang pertama ini mata pelajaran apa yang Ibu bawa sebentar? Yang saya bawa mata pelajarannya informatika Bu. Informatika. Terus topik pembahasannya nanti sebentar tentang apa? Topik pembahasannya unsur eksekusi algoritma. Unsur Eksekusi algoritma. eksekusi algoritma. Selanjutnya Bu, ini area pengembangan yang hendak Ibu capai itu di mana? Yang mana kira-kira yang hendak saya amati nanti pada saat observasi? Ya, tujuan pembelajaran tadi apa Bu? Tujuan pembelajaran saya untuk materi kali ini ada dua ya Bu. Ya. Pertama itu peserta didik mampu menyelesaikan soal yang mengandung Peserta didik mampu menyelesaikan soal yang mengandung unsur eksekusi algoritma. Eksekusi algoritma Bu. Eksekusi algoritma. Yang kedua itu peserta didik mampu ya menyusun algoritma untuk kasus tertentu. Baik. Selanjutnya area pengembangan mana yang hendak Ibu capai? Kira-kira yang mana ini yang ingin saya amati nanti pada saat observasi di kelas? Area pengembangannya itu saya berhubungan dengan penerapan disiplin positif Bu. Penerapan disiplin positif. Areanya itu ada dua. Ya. Pertama, guru melakukan refleksi. Selanjutnya dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif. Terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ya. Baik Bu ya, jadi ini topik yang ingin saya amati nanti itu pada saat observasi itu terkait disiplin positif. Adapun area pengembangan nanti itu ada dua, yaitu tentang refleksi dinamika kelas dan yang kedua penguatan positif. Jadi dua poin ini nanti yang Ibu harus fokuskan pada saat praktik pembelajaran di kelas nanti ya. Selanjutnya terkait dengan strategi apa yang telah Ibu persiapkan nanti sebentar di kelas? Strategi yang sudah saya siapkan yaitu Ibu, pertama melakukan sesi diskusi dan refleksi Bu. Dengan siswa tentang dinamika kelas. Dan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian keduanya melakukan interaksi yang berfokus pada siswa. Dalam memberikan penguatan positif seperti pujian, penghargaan dan pengakuan verbal. Baik Bu ya. Sekarang kita sama-sama dulu tanda tangan lembar praobservasi ini.
9G A2 ya, kemudian C9G H9. Tadi gasnya seperti itu ya. Oke, kita semuanya dulu. Ada yang mau perhatikan? Oke, pas. Kemudian keluar di H2 ke C9. H2 ke C9. Oke, siapa di sini yang bisa menjelaskan tentang algoritma kesimpulannya kita hari ini apa? Oke, algoritma adalah langkah-langkah yang terstruktur. Kemudian dalam penyelesaian soal yang berhubungan dengan penyulaman robotika, berarti yang digunakan apa? Kolom dan baris. Kalau contoh yang dikemukakan tadi bahwa kolomnya berjumlah berapa? 11. Kemudian baris berjumlah berapa? 11. Itu artinya kolom dengan baris harus seimbang jumlah. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Pembelajaran ini senang atau tidak? Mengerti atau tidak? Oke. Berarti semuanya paham ya materi kita untuk hari ini. Demikian materi kita untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Rizka, silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu ya atas waktunya untuk yang kesekian kali. Jadi berdasarkan pengamatan saya terkait dengan praktik pembelajaran Ibu di kelas tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan observasi kunjungan kelas tadi Bu. Dari hasil pengamatan tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu nilai dari performance Ibu tadi atau refleksi dari Ibu terkait dengan pembelajaran tadi di kelas? Terima kasih Bu Kepse. Menurut pendapat saya, apa yang tadi sudah saya lakukan di kelas, saya rasa belum optimal pembelajaran. Iya. Karena ada beberapa siswa yang masih pasif dalam proses pembelajaran. Kemudian kesepakatan kelas yang sudah kami lakukan dengan siswa, ada masih beberapa siswa yang dengan sengaja melanggar. Iya. Karena itu refleksi yang harus saya lakukan itu meningkatkan lagi strategi pembelajaran yang bervariatif agar menimbulkan motivasi belajar siswa. Meningkatkan strategi Ya, pembelajarannya, pembelajaran yang bervariatif pembelajaran yang bervariatif. agar menumbuhkan motivasi belajar siswa. Baik Bu. Jadi di sini refleksi Ibu tadi bahwa dari praktik pembelajaran tadi belum optimal ya. Iya, Bu. Nah, terus dalam hal ini berarti Ibu ingin meningkatkan strategi pembelajaran yang bervariatif. Dalam hal ini bisa juga kita masukkan pembelajaran berdiferensiasi supaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya Bu, boleh saya menyampaikan hasil daripada atau umpan balik pengamatan saya selama praktik pembelajaran Bu? Boleh Bu, boleh. Iya. Jadi selama praktik pembelajaran tadi saya sudah lihat bagus apa yang Ibu sampaikan, tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas, terus mengingatkan murid terkait dengan kesepakatan kelas, walaupun pada pelaksanaan memang ada beberapa siswa yang melanggar kesepakatan kelas tadi dan belum ada penguatan dari Ibu. Selanjutnya terkait dengan strategi pembelajaran Ibu lakukan juga memang benar belum secara bervariatif atau pembelajaran bereferensi tadi belum sepenuhnya Ibu lakukan. Bagaimana Bu kira-kira Ibu mendengar apa umpan balik dari saya? Saya sangat berterima kasih sekali Bu. Iya. Semuanya insya Allah akan saya lakukan ke depan agar bisa lebih baik lagi dari hari ini. Iya, baik. Selanjutnya Bu, terkait dengan refleksi Ibu tadi yaitu untuk meningkatkan strategi pembelajaran. Kira-kira setelah kita berdiskusi tadi Bu, apa yang sudah terbayang di benak Ibu untuk meningkatkan performance pembelajaran atau strategi pembelajaran yang Ibu harapkan? Insya Allah kedepannya saya akan belajar secara mandiri di PMM Ibu. Iya. Kemudian
Kemudian saya akan belajar secara mandiri di PMM. Iya. Kemudian saya akan belajar secara mandiri dengan pembelajaran yang ada di pembelajaran tentang pendidikan di YouTube, tentang materi yang akan saya ajarkan nanti. Dan kemudian saya akan saling sharing dan bertanya dengan teman sejawat saya yang bisa menambahkan pengetahuan saya ke depan untuk lebih baik lagi dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Bu ya, upaya Ibu saya sangat harap dan saya tunggu, mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Kira-kira kapan Ibu bisa mengimplementasikan apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya? Insya Allah saya akan melakukannya pada minggu ke depan, Bu, pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya. Baik Bu, selanjutnya rencana tindak lanjut Bu untuk dari hasil pembelajaran kita tadi yang Ibu merasa belum optimal terkait dengan strategi disiplin positif, apa yang menjadi rencana tindak lanjut Ibu ke depan? Rencana tindak lanjut saya nantinya itu ada 3, Bu. Pertama itu mendorong peserta didik melakukan hal-hal positif dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya, kemudian mendorong peserta didik untuk menaati keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian terakhir memberi ruang kepada peserta didik untuk mengutarakan ataupun berdiskusi tentang apa yang mereka rasakan. Ruang kepada peserta didik. Baik Ibu ya, atas waktu dan kesempatannya bisa terlaksana dengan baik. Harapan Ibu terkait dengan pengembangan diri ini bisa terlaksana dengan secepatnya. Ya, Bu. Baik, ini silakan ditandatangani hasil observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.